சுடு. இவன் எப்படா இன்னும் சாகாம உயிரோட இருக்க? தீரா எங்கடா? இந்த சிட்டி ஃப்ரீடா. ஓடுடா. Hai guys, kali ini Mimin akan menceritakan sebuah film tentang peperangan dan perebutan kekaisaran antar gangster di sebuah kota. Namun, cerita ini kita fokuskan ke salah satu preman yang berjibaku mengungkap pengkhianatan besar dalam hidupnya. Dan inilah dia, Michael. Michael? Tanpa berlama-lama, seseru dan semenegang apakah ceritanya, kita langsung saja cek alur cerita filmnya sampai full. Let's go! Film diawali dari bocah dekil ini, namanya adalah Michael. Hidup sebatang kara memaksakan Michael harus kesana kemari mencari tempat berteduh. Meski hidup Michael di jalanan, bukan berarti Michael tidak punya tujuan. Michael memilih jalan hidup seperti itu semata-mata demi mengungkap sebuah pengkhianatan besar dalam hidupnya. Kota tersebut dikuasai oleh sekelompok gangster yang tak bisa dikalahkan. Ketua gangsternya tak segan menyikat habis orang-orang yang berani menghalangi bisnis gelapnya. Dan dia adalah Guru Nat. Meskipun Guru Nat sangat kahar dan kejam, Guru Nat sangat taat kepada istrinya dan selalu memanjakan Amarnath, putra Guru Nat satu-satunya. Bahkan apapun kemauan istrinya itu, Guru Nat selalu mengabulkan permintaannya, termasuk menghabisi nyawa siapapun yang membuat sang istri sakit hati. Suatu ketika bertempat di kantor pengadilan, Michael tak sengaja melihat seseorang yang ingin mencelakai Guru Nat. Michael kemudian memanfaatkan situasi. Michael segera menghalangi orang tersebut dengan sebuah pisau di tangannya, membuat Guru Nat salut akan nyali Michael. Dan benar, Guru Nat langsung menyuruh Sami tangan kanannya mengasuh Michael untuk dijadikan bagian dari keluarga besar kekaisarannya. Beberapa tahun kemudian, Michael tumbuh besar di bawah asuhan Sami. Demikian pula dengan Amarnath, ia tumbuh dewasa. Meskipun Amarnath seringkali meminta agar sang ayah memberikannya wewenang atas bisnis gelapnya, Guru Nat tak pernah mengizinkan sang putra. Karena Guru Nat tahu ada orang yang sedang menginginkan kekaisarannya hancur. Itulah sebabnya Guru Nat tak mengizinkan sang putra memegang kendali gangster sebelum waktunya. Selepas itu, Sami kemudian menawarkan orang yang ia asuh dulu untuk mengatasi semua ini. Dan pada saat itu, Guru Nat segera menyuruh Sami menjemputnya untuk melakukan pertemuan segera. Singkat cerita, ketika Guru Nat memasuki salah satu bar miliknya, Guru Nat diserang oleh para preman suruhan seseorang. Namun untung saja, Sami sudah menjemput anak asuhnya dan dia adalah Michael. Michael segera menolong Guru Nat. Dengan tangan kosong, Michael mampu membuat puluhan preman itu pada babak belur. Sementara Guru Nat yang melihat aksi Michael melawan semua musuhnya, Guru Nat hanya bisa menganga. Namun justru dari keributan tersebut, Michael ditahan oleh polisi. Selama Michael di dalam penjara, Michael mendapatkan perlakuan kejam dari polisi karena saat ditanya asal-usulnya, Michael tak mau buka mulut guys. Dan pada akhirnya, Guru Nat menyuruh Amarnath dan Sami menembus Michael di penjara. Saat mereka berada di dalam mobil, Amarnath menawarkan minuman kepada Michael sebagai tanda terima kasih karena telah menyelamatkan ayahnya. Namun Michael menolak semua itu. Sesampainya di rumah Guru Nat menawarkan apa yang menjadi keinginan Michael karena Michael telah menyelamatkan nyawanya 2 kali. Namun Michael tak menginginkan apa-apa. Michael hanya diam sambil menggelengkan kepalanya. Sebagai ucapan terima kasih, Guru Nat kemudian memberikan wewenang kepada Michael untuk mengendalikan salah satu bar miliknya. Serta Guru Nat memberikan sebuah kamar istimewa kepada Michael sebagai tempat tinggal. Bahkan Michael dihadiahi sebuah mobil mewah guys. Wow. Sementara itu, bar yang dikendalikan oleh Michael kini merupakan bar paling berbahaya. Bisa dikatakan bar itu sebagai tempat pertemuan para gangster untuk saling baku hantam. Bertempat di rumah Guru Nat. Setelah polisi menyelidiki kasus percobaan pembunuhan Guru Nat tempo hari, polisi berhasil mengungkap pelakunya.
Detik itu juga, Guru Nat langsung mencari mereka ke markasnya, serta Guru Nat tak segan-segan menghabisi mereka dengan sadis. Dari kelima pelaku yang dieksekusi, Guru Nat mendapatkan nama yang menjadi otak penyerangan, yakni Ratan. Sementara itu, semenjak Michael memegang kendali bar milik Guru Nat, Michael tak segan menghabisi para gangster yang berbuat onar. Bahkan Michael bisa dikatakan salah satu orang yang diperhitungkan oleh geng-geng lainnya. Di lain sisi, Amarnath terlihat meminta sang ayah agar dirinya diberikan wewenang untuk menghabisi Ratan. Namun sang ayah tidak mempercayainya guys. Sang ayah lebih percaya kepada Michael. Dan pada saat itu, Guru Nat menugaskan Michael memburu Ratan serta putrinya yang sedang bersembunyi di Delhi. Guru Nat menyuruh Michael menghabisinya langsung jika Michael menemukannya. Setelah diberikan foto dan alamatnya, Michael langsung menuju ke Delhi. Dan inilah dia putrinya Ratan, namanya adalah Tira, merupakan gadis cantik seksi, bohai dan pandai menari. Semenjak saat itu, Michael terus mengikuti Tira kemanapun ia pergi. Suatu hari ketika Michael sedang menguntit daerah di kampusnya, seseorang mengganggu Tira. Entah apa perasaan Michael terhadap Tira. Pada saat itu, Michael langsung menghajar orang yang mengganggu Tira. Malam itu ketika Michael sedang mengawasi Tira di sebuah warung telepon, Tira tiba-tiba menghilang. Namun ketika Michael menengok ke belakang, Tira sudah berada di dalam mobilnya. Semenjak malam itu, tanpa Michael sadari, cinta mulai tumbuh di hatinya. Michael melupakan tugas yang semestinya, yakni menghabisi Tira dan ayahnya. Come join me. Person that I'm kissing, okay? Suatu malam sepulang Michael mengantarkan Tira, Michael melihat mobil ayah Tira. Michael lalu kemudian mengejarnya. Setibanya di depan rumah Tira, Michael langsung masuk dan menghajar habis-habisan ayah Tira. Semulanya Michael berniat menghabisi Ratan hingga tewas. Namun Tira terus bersimpuh mohon kepada Michael agar Michael tidak sampai membunuh sang ayah. Sadar akan perasaannya ke Tira, Michael langsung menghentikan amukannya. Di rumah sakit, Ratan pun memberitahu Michael bahwa dirinya melakukan semua ini demi mendapatkan cuan dari orang yang menyuruhnya menghabisi Guru Nat. Namun pada waktu itu, orang yang dimaksud Ratan masih menjadi misteri guys. Setelah mendengarkan cerita Ratan, Michael pergi menjauh dari kehidupan Tira. Semenjak ia menjauh dari Tira, Michael dirundung kerinduan kepada Tira. Demikian dengan Tira. Tira juga merasakan hal yang sama. Sementara itu, Guru Nat yang mengetahui tentang kabar Michael tak mau menghabisi Ratan dan Tira terlihat sangat kecewa. Ketika Tira sedang berada di kampusnya, Tira melihat Michael sedang berdiri. Tira lalu kemudian menghampiri Michael dan langsung menampaknya sebagai tanda sebuah kerinduan. Dan malamnya, Michael tampaknya menemui Tira kembali di rumahnya dan apa guys? Ya, mungkin kerinduan mereka sudah tidak bisa dibendung lagi. Adegan panas pun berlangsung sangat panas. Seusai kerinduan mereka terobati, tiba-tiba ya, sekelompok gangster menyerang Michael dan Tira. Michael berusaha melawan, namun karena tenaga Michael sudah habis karena sebelumnya ia sudah tempur dengan Tira di ranjang, para preman itu berhasil menculik Tira dan menumbangkan Michael. 2 hari kemudian, Michael dibawa ke hadapan para gangster. Para gangster ini tak lain adalah geng RK, di mana RK sendiri merupakan salah satu geng yang bekerja sama dengan Amarnath. Tak cuman Michael, Ratan juga ikut disandera. Dan disinilah semuanya terungkap. Ternyata dalang dibalik penyerangan Guru Nat tempo hari adalah Amarnath, darah daging Guru Nat sendiri. Amarnath sangat menginginkan ayahnya mati karena tak sabar menguasai kekaisaran sang ayah. Itulah sebabnya guys, Amarnath menyewa Ratan untuk menghabisi sang ayah tempo hari, namun digagalkan oleh Michael. Setelah semuanya terungkap, Amarnath lalu mengeluarkan Tira dari mobil. Di sana, Amarnath menyuruh Tira mengatakan yang sebenarnya kepada Michael. Dan faktanya, sejak awal Michael menguntit Tira sebenarnya sudah tahu jika Michael sedang memburu dirinya dan ayahnya.
Untuk itu, Tira dan Ratan bekerja sama dengan Amarnath sedemikian rupa dan pada akhirnya Michael berhasil dijinakkan. Namun justru hal itu membuat malapetaka bagi Tira dan Ratan. Pada saat itu, setelah Tira mengatakan sebenarnya kepada Michael, Amarnath memaksa Tira untuk menembak Michael. Dengan penuh penyesalan dan derayan air mata, Tira terpaksa melepaskan tembakan ke dada Michael dan Michael seketika tak sadarkan diri. Selepas itu, Amarnath lalu kemudian menghabisi Ratan hingga tewas. Dan Tira diamankan langsung oleh Amarnath untuk dicicipi, guys. Sedangkan tubuh Michael dibuang ke laut. Namun cerita tidak sampai di sini, guys. Seperti yang kita ketahui film India, di ujung kematiannya Michael terus dibayangi Tira. Dan disinilah the power of love itu berlaku. Michael sadar kembali. Sementara itu, Amarnath langsung dihajar habis-habisan oleh sang ayah karena telah berani menghabisi Michael serta ikut campur dalam masalahnya. Amarnath berusaha membela diri dengan memfitnah Michael telah berkhianat. Namun sang ayah menolak semua itu karena Michael pernah menyelamatkan hidupnya. Kekhawatirannya sekarang bukan kepada Michael, guys, tetapi Gurunath khawatir akan nyawa sang putra karena Gurunath tahu Michael tak bisa dihabisi begitu saja. Untuk itu, untuk memastikan Michael sudah benar-benar tewas atau tidak, Gurunath memerintahkan anak buahnya mencari jasad Michael. Namun faktanya, Michael sudah tiba-tiba berdiri di depan markas geng RK. RK yang melihat kedatangan Michael sangat terkejut. Tira juga demikian. Melihat kedatangan Michael, Tira bersimpuh memohon maaf karena ia tak bermaksud menembakinya. Tak lama, Amarnath datang. Di momen itu, Michael meminta apa yang menjadi keinginan Tira. Dan Tira meminta Michael menghabisi Amarnath. Tanpa basa-basi, Michael langsung menghantam Amarnath. Anak buah Amarnath yang melihat hal itu langsung melakukan penyerangan kepada Michael. Dan pertarungan sengit pun berlangsung menegangkan. Pada saat itu, RK berhasil membawa Tira dan menyuruh Amarnath segera menaiki mobil untuk kabur. Namun Amarnath mencoba menusuk Michael dari belakang terlebih dahulu. Tetapi Michael mengetahuinya dan justru Amarnath lah yang tertusuk oleh pedangnya sendiri. Selepas itu, Michael lalu kemudian menuju ke rumah Sami untuk mengeluarkan peluru yang bersarang di dadanya. Setelah itu, Michael menghubungi Gurunath dan memberitahunya bahwa sebelumnya ia telah menghabisi Amarnath dan menggantungnya di tempat. Mendengar putra satu-satunya sudah tewas, Gurunath sangat marah dan berjanji akan balas dendam. Disaksikan oleh ratusan bahkan ribuan anak buahnya, Gurunath tak bisa berbuat apa-apa saat menurunkan jasad sang putra dari balkon gedung. Sedangkan istrinya hanya bisa menangis kala melihat putranya dilumuri darah. Di momen itu, Gurunath mengumumkan kepada para anak buahnya bahwa siapapun yang berhasil menghabisi Michael, Gurunath akan memberikan tongkat kekaisarannya sebagai pewaris tahta ketua gangster. Saat acara kremasi sang putra, polisi menawarkan bantuan untuk menangkap Michael. Namun hal itu ditolak Gurunath. Ia sendiri akan mencari dan menghabisi Michael. Di lain sisi, RK terlihat sangat ketakutan setelah ia membawa Tira kabur. Dan benar, detik itu juga Michael datang menyelamatkan Tira. Di sana, Michael tak segan-segan menghabisi RK serta para preman dengan membabi buta. Selepas itu, Michael lalu kemudian kabur meninggalkan kota bersama Tira. Sesampainya di pertengahan jalan, Michael tiba-tiba pingsan. Tira juga demikian, mungkin karena kecapean. Tira hilang kendali dan mobilnya menabrak pembatas jalan. Sementara istri Gurunath terus dirundungi kesedihan dan ia tidak akan berhenti bersedih sebelum Michael tewas di tangannya. Untuk itu, Gurunath menyuruh anak buahnya mencarikannya seseorang yang akan melawan Michael.
Beralih adegan ke PJ guys, di mana PJ sendiri merupakan sahabat Sami yang tinggal di desa. Sami meminta bantuan kepada PJ untuk segera mencari Michael sebelum ditemukan oleh anak buah Gurunat. Dan pada saat itu, Sami kemudian memberikan plat mobil yang dikendarai oleh Michael. Detik itu juga, PJ langsung mencari Michael ke alamat yang sudah diberikan oleh Sami. Sesampainya di sana, PJ segera memindahkan mereka ke mobilnya untuk dibawa ke desa. Sadar para simpatisan Gurunat akan datang, PJ langsung memesan senjata sebagai persiapan. Dan benar, keesokan paginya tiba-tiba PJ diserang oleh sekelompok gangster. Namun PJ yang sudah siap dan sigap berhasil mengusir mereka dengan senjata yang sudah dipesan. Singkat cerita, malam itu ketika Tira mencari Michael tiba-tiba menghilang. Dan ternyata Michael sudah berada di depan rumah Gurunat dengan berbagai senpi di tangannya untuk mencari Gurunat. Namun sebelum ia bertemu dengan Gurunat, Michael terlebih dulu membehade para penjaganya dengan membabi buta. Sebelum Michael melangkah masuk ke kamar Gurunat, Michael harus berhadapan dengan ajudan khusus Gurunat, dan berbaku hantaman pun berlangsung seru. Sat, akhirnya Michael berhasil mengalahkan kedua bodyguard tersebut. Lalu Michael memasuki kamar Gurunat. Di kamarnya, Gurunat ternyata sudah menunggunya. Di sana, Michael pun menceritakan bahwa bukan dirinya yang mengkhianatinya, melainkan Amarnath, putranya sendiri. Tiba-tiba datang istri Gurunat dengan penuh emosi, memotong pembicaraan mereka. Istri Gurunat sangat marah dan menyuruh Gurunat menghabisi Michael langsung. Namun justru tanpa sepatah kata apapun, Michael melesatkan tembakan ke kepala istri Gurunat hingga tewas. Sementara di lain sisi, Tira terlihat menunggu kereta api untuk menyusul Michael ke kota. Namun hal tak terduga terjadi. Para anak buah Gurunat mencoba menculiknya, tapi tiba-tiba ya, Vijay datang. Untung saja Vijay datang tepat waktu mengusir semua penjahat. Beralih adegan ke Michael. Setelah Michael menghabisi istri Gurunat, Michael pun mengungkapkan tujuannya melakukan semua ini. Ternyata selama puluhan tahun Michael hidup di jalanan. Michael sudah merencanakan ini semua. Dan hal tak terduga lainnya, ternyata Gurunat adalah ayah kandung Michael. Gurunat. Di mana 20 tahun lalu, ibu Michael merupakan seorang penyanyi kafe. Dari sanalah Gurunat tertarik dengan Jennifer alias ibunya Michael. Gurunat pun merayu Jennifer dengan sedemikian rupa agar ia bisa memilikinya. Dan pada akhirnya Jennifer jatuh ke pelukannya dan berhasil membuat Jennifer hamil. Perselingkuhan Gurunat dan Jennifer akhirnya diketahui oleh sang istri. Dan terpaksa Gurunat tega membakar rumah Jennifer atas suruhan sang istri. Untung saja waktu itu Jennifer berhasil lolos dari kobaran api. Jennifer lalu kemudian menemui Vijay, sahabat ayahnya yang waktu itu Vijay merupakan seorang penjaga lapas dan memilih tinggal di dalam lapas sebagai juru masak. Seiring waktu berjalan, Jennifer pun melahirkan seorang anak yang kini bernama Michael. Setelah Michael berumur belasan tahun, sang ibu pun memberitahu Michael kisah yang sebenarnya dan menyuruh Michael membalaskan dendamnya kepada Gurunat dan istrinya. Setelah itu, sang ibu lalu menceburkan diri ke laut. Selepas Michael mengungkap semuanya, Gurunat langsung memeluk Michael. Namun Michael yang sudah berjanji membalaskan dendam sang ibu tak membiarkan Gurunat hidup. Michael melepaskan tembakan ke perut Gurunat dan Gurunat tewas seketika. Bersambung guys. Di
Di cuplikan part selanjutnya, Guru Nat yang Michael habisi bukanlah Guru Nat asli, melainkan orang yang mirip dengannya. Dan di adegan lainnya guys, sambil memegang kunci, Michael tampak menjadi penguasa di kota tersebut. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Kita nantikan di Michael yang kedua. Semoga ceritanya menghibur. Mohon maaf jika salah kata, jika kurang berkenan mohon kritikannya supaya Mimin bisa membawakan cerita lebih baik lagi ya. Terima kasih dan salam bahagia.